Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita melaksanakan pertemuan kelompok P2K2 yang sering kita sebut. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang telah hadir pada pertemuan P2K2 kali ini di bulan September. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai ya. Ibu-ibu, selamat datang ibu-ibu semuanya, bapak-bapak yang telah hadir hari ini. Terima kasih saya ucapkan telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan P2K2 di bulan September ini. Di bulan September ini kita masuk ke modul PKPU, Bu. Jadi kita, apa itu PKPU? Ada yang tahu, Bu? PKPU apa? Ya, ini Ibu baru mendengarnya ya. Jadi ini modul baru kita di bulan September. Jadi PKPU itu adalah pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Ya Bu ya, diingat sekali lagi ya. PKPU itu adalah P-nya itu pengelolaan, K-nya itu keuangan, PU-nya itu perencanaan usaha. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, jadi di modul PKPU ini nanti ada kita berbagi atau terbagi dari 3 sesi. Sesi pertama yaitu sesi mengelola keuangan keluarga yang sebentar lagi kita akan laksanakan. Sesi kedua nanti itu di bulan selanjutnya, di bulan Oktober, yaitu cermat meminjam dan menabung. Dan insya Allah di sesi ketiga nanti kita bulan November, yaitu memulai usaha. Dan di fokus kita kali ini ada sesi pertama yaitu mengelola keuangan keluarga. Tapi sebelum itu saya tanya dulu ibu-ibu semua sama bapak-bapak ini, bagaimana keadaan keuangan keluarga kita? Apakah aman atau bisa menabung, atau sebaliknya malah pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan? Ya, baik, ternyata banyak yang mengalami pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Nah, nanti kita akan bahas itu bagaimana kita nanti dalam sesi mengelola keuangan keluarga ini nanti kita dapat mengidentifikasi dulu, Bu, pendapatan kita. Misalnya bapaknya bekerja, ibunya bekerja, itu merupakan pendapatan. Kemudian nanti ada dari bantuan sosial dan lain sebagainya, itu merupakan pendapatan dalam keluarga. Kemudian nanti kita menentukan mana prioritas menjadi yang pengeluaran prioritas di dalam keluarga itu. Nanti kita nanti ibu catatkan dalam kas anggarannya setiap bulan. Nah, seperti itu. Kemudian gimana ibu cara mengendalikannya lagi, mengendalikan pengeluaran agar sesuai dengan anggaran yang telah dibuat. Nah, baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, nah sebelum kita mulai modul PKPU, nah seperti biasa kita punya IL-IL, Bu. Tapi setiap modul punya IL-IL atau ice breaking masing-masing. Tapi di sini saya punya IL-IL-nya, yaitu ketika saya sebutkan uang tidak cukup, nah ibu sambut dengan ya diatur dong. Ya, begitu. Jadi iya kita ketika kita mendengar saya bilang uang tidak cukup, ibu jawab atau bapak semuanya jawab ya diatur dong. Nah, jadi kita mulai ya. Nah, seperti ini. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Nah, seperti itu. Bagus, seperti itu semua. Jadi mengingatkan kita bahwa kalau uang tidak cukup, ya kita harus diatur ulang bagaimana kita supaya cukup ya uangnya. Nah, lanjut ke materi kita, yaitu sebelum kita lanjut, kita putar dulu sebuah film ya Bu ya, biar kita paham. Ini ada sebuah film saya tampilkan. Silahkan dilihat dulu Bu. Mana uang buat jajan dan tabungannya, Bu? Duh, ibu belum punya uang, Dewi. Bu, minta uang jajan dong. Ibu belum punya uang, Bu. Ya, ibu beli tasnya kapan dong? Aku kan pengen punya tas baru seperti teman-teman. Apalagi untuk beli tas baru, ibu belum punya uang. Bu, ibu ada uang. Bapak perlu beli pulsa dan rokok. Aduh Pak, ibu benar-benar tidak punya uang. Aduh,
penuhi. Belum lagi untuk belanja sehari-hari, bayar listrik, pulsa telepon, sabun, rokok, bayar utang ke warung, arisan. Pusing. Oke, itu baik. Itu dia feeding singkat tentang bagaimana kondisi sebuah keluarga, yaitu ini ada Ibu Lili. Apa yang masalah yang Ibu Lili hadapi, Ibu semua? Ternyata Ibu Lili dan keluarga mengalami kekurangan uang atau kehabisan uang. Ketika anaknya minta jajan, uangnya tidak punya. Ketika bapaknya mau minta rokok, pulsa juga tidak punya. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, dan sama-sama kita lihat tadi bagaimana sebuah video tadi menunjukkan sebuah keluarga mengalami keuangan yang tidak cukup. Itu masalahnya ya. Jadi sesuai dengan IRT kita tadi, uang tidak cukup, ya diatur dong. Nah, bagaimana mengaturnya? Ternyata dalam keluarga itu ada namanya, kita bisa buat namanya pendapatan dan pengeluaran rata-rata per bulan. Jadi kita di situ nanti kita bagaimana dalam satu bulan itu kita mengatur bagaimana pendapatan dan pengeluaran itu bisa seimbang, minimal seimbang. Jangan sampai kita mengalami minus atau berhutang nantinya. Nah, di sini contohnya ada, kita contohkan ya. Ini keluarga Bu Lili tadi ya. Jadi Bu Lili itu sebenarnya bekerja dan Pak Lutfi juga suaminya juga bekerja. Nah, pendapatan Bu Lili itu 15.000 per hari, Bu. Per harinya 15.000. Dalam seminggu dia kerja 3 hari. Nah, dalam sebulan dia kerja 12 hari. Jadi pendapatan Ibu Lili adalah salah satu bulan adalah Rp180.000. Nah, itu pendapatan dari Ibu Lili. Kemudian namanya suaminya ada Pak Rusli. Pak Rusli itu kerja 30.000 sehari. Dalam seminggu dia kerja 4 hari. Dalam sebulan dia bekerja 16 hari. Jadi kalau dikalikan 30 dikali 16 itu pendapatannya adalah Rp480.000. Itu pendapatan dari Pak Rusli. Nah, kemudian kita bisa gabungkan dari dua ini, yaitu Ibu Lili dan Pak Rusli. Ibu Lili dan Pak Rusli jumlahnya ternyata uangnya mencapai 660.000 per bulan. Itu pendapatan ketika dia bekerja, ya. Ini pendapatan ketika bekerja. Kemudian nanti di situ Ibu Lili harus mengatur keuangan, di mana pengeluarannya. Nah, di sini ada pengeluaran. Ternyata uang jajan Dewi itu 3.000 sehari. Dalam seminggu dia sekolah 6 hari. Dalam sebulan dia sekolah 24 hari. Jadi pengeluarannya untuk uang jajan Dewi adalah 72.000. Kemudian si Agus juga, si adiknya Dewi, punya uang jajan. Ini contohnya 2.000 sehari, sama dia sekolah juga 6 hari dan 24 hari dalam sebulan, dan pengeluarannya itu adalah Rp48.000. Nah, itu dia. Ternyata bukan hanya jajan Dewi dan Agus, ternyata ada namanya susu Ita. Nah, jadi anak yang ketiga masih balita. Jadi untuk pengeluaran susunya per bulannya Rp20.000. Dewi juga harus menabung, disisihkan 5.000 per bulan. Agus juga tadi minta mau beli tas ya, Bu ya. Beli tas baru sebesar Rp50.000. Kemudian ada namanya biaya masak per hari ya, selama 30 hari. Per harinya 15.000, yaitu jadi kalau dikalikan 15.000 kali 30 hari adalah Rp450.000. Kemudian ada biaya bulanan yang harus dibayar, listrik, pulsa, perlengkapan cucian, rokok, itu bisa ditotalkan. Listriknya 20.000, pulsa telepon 25.000, perlengkapan cuci 25.000, untuk rokok bapaknya 60.000 sebulan, bayar utang 40.000, arisan kelompok tadi 20.000, dan arisan PKK 10.000. Ternyata setelah ditotal pengeluarannya adalah Rp840.000. Bagaimana Ibu? Pengeluarannya ternyata lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Di mana pendapatan adalah 660.000 dan pengeluaran 840.000, ya. Jadi
ada minus Rp180.000. Ibu bapak-bapak, bagaimana dari kita melihat arus kas anggaran tadi ternyata berhutang atau minus Rp180.000. Nah, bagaimana untuk menyusun anggaran keluarga? Tentu harus ada membatasi pengeluaran agar pendapatan kita bisa sesuai dengan pengeluaran kita. Salah satunya kita harus bisa membedakan, Bu ya, apa itu kebutuhan dan keinginan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan itu harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi akan mengganggu suatu kehidupan atau individu atau keluarga. Jadi harus dipenuhi kalau kebutuhan. Sedangkan keinginan itu bisa ditunda tanpa mempengaruhi kehidupan individu atau keluarga. Jadi di sini saya punya kuis, yaitu kuisnya apa? Nah, ibu harus bisa membedakan yang mana kebutuhan dan keinginan. Kuis yang pertama yaitu bayar listrik. Nah, itu kebutuhan apa keinginan? Ya, bayar listrik adalah kebutuhan. Uang jajan. Ya, uang jajan itu keinginan. Kemudian bayar utang. Nah, itu bayar utang adalah kebutuhan karena itu kewajiban terhadap orang lain. Tas baru Agus, mana? Keinginan atau kebutuhan? Ya, keinginan ya. Nah, kemudian arisan. Arisan juga kebutuhan. Mana tahu nanti dia sebagai uang cadangan ya. Beli makanan dan susu itu ya kebutuhan ya, tentu saja itu kebutuhan utama bagi manusia untuk makan dan minum dan sebagainya. Perlengkapan mandi dan cuci itu juga kebutuhan kita, Ibu ya. Kemudian tabungan, ya tabungan juga kebutuhan. Kemudian rokok, kebutuhan atau keinginan? Ternyata keinginan. Kemudian pulsa telepon, keinginan. Nah, dari hal itu kita sudah bisa mengidentifikasi dan harus semuanya kita bagaimana uang 660.000 tadi bisa cukup untuk 1 bulan ya Bu ya. Jadi pertama itu kita uang jajan Dewi dan Agus terpaksa dengan berat hati harus dikurangi. Yang awalnya jadi 3.000, uang Dewi jadi 2.000 dan uang Agus jadi 1.000. Tabungan Dewi itu tidak boleh dikurangi karena itu kebutuhan, jadi untuk menyisihkan, jadi tetap 5.000 ditabung setiap bulan. Susu Ita itu kebutuhan, jadi tetap dikeluarkan. Kemudian tas baru Agus, nah ini tas baru Agus merupakan keinginan, jadi kalau keinginan itu bisa kita tunda dulu untuk bulan ini. Kemudian masak kita kurangi anggarannya dari 450.000 kita kurangi jadi 400.000, jadi kurang 50.000. Kemudian pulsa telepon kita kurangi 10.000. Kemudian perlengkapan mandi tetap 25.000. Kemudian rokok bapaknya ya kita kurangi juga ya. Kemudian bayar utang tetap, dan arisan kelompok tani tetap, arisan PKK tetap. Nah, dari semua itu ternyata kita totalkan pengeluarannya setelah dihitung selama sebulan oleh Bu Lili mendapatkan atau pengeluaran sebesar Rp622.000 ya, di mana pendapatan sebelumnya adalah Rp660.000. Artinya Ibu Lili bisa menyisihkan dari memisahkan kebutuhan dan keinginan tadi, dapat menyisakan uang sebesar Rp38.000. Nah, tas Agus kemungkinan bisa dibeli setelah 2 bulan karena tas baru Agus tadi merupakan keinginan. Jadi selesai ini pengeluaran semua, ada sisa 38.000, di bulan berikutnya ada 38.000 lagi dan bisa membeli tas baru Agus ya Bu ya. Jadi kita intinya bisa memberikan atau membedakan di mana itu menjadi kebutuhan keluarga, apa keinginan keluarga. Nah, di situ inti dari penyusunan anggaran ya Bu ya. Bagaimana suatu hal itu bisa terjadi atau bisa disepakati? Tentu ada Ibu Lili melakukan diskusi terhadap suaminya dan juga anak-anaknya. Diskusi seperti apa yang mereka lakukan agar keuangan mereka terpenuhi? Yang pertama itu mereka sampaikan dulu ya Pak ya, Bapak Ibu semuanya, mereka harus sampaikan, harus menunda, mengurangi dan membatalkan keinginan. Yang pertama itu agar pengeluaran seimbang dengan pendapatan. Nah, nanti Ibu Lili, ibu-ibu sama bapak-bapak diskusi sama suami atau istrinya bagaimana ini keinginan dikurangi ya, harus menunda dulu sebuah keinginan. Kemudian yang kedua itu harus ada kesepakatan apa yang harus kita kurangi. Misalnya di sini apa yang kita tidak bisa beli hari itu,
ya, atau bulan itu jangan kita beli dulu. Ternyata Ibu Lili menunda, sepakat bersama anaknya untuk tidak membeli tas baru Agus. Dari sini makanya Ibu Lili bisa menghemat Rp50.000 tadi. Untuk rokok juga Ibu Lili mengurangi, dan juga rokok untuk bapaknya juga baik untuk kesehatan. Ternyata Agus dan bapaknya setuju bahwa itu merupakan keinginan dan kebutuhan. Ya, sebaiknya juga ibu dan bapak juga melakukan seperti itu, mana keinginan dan mana kebutuhan. Jadi ibu, itu dia pentingnya kita mencatat atau menganggarkan anggaran bulanan keluarga, baik itu bulanan maupun harian. Apa yang bisa kita dapat simpulkan, Bu, bapak-bapak dan ibu? Ya, benar, kita harus mengelola keuangan agar seimbang, di mana pendapatan jangan sampai lebih sedikit daripada pengeluaran. Ya, Bu ya, artinya kalau pendapatan lebih sedikit daripada pengeluaran berarti kita menimbulkan utang. Jadi semakin terbatas keuangan kita atau pendapatan kita, semakin terampillah kita dalam mengelola keuangan keluarga. Agar apa? Biar kita tidak berutang, ya. Kemudian yang patut kita ingatkan pada keluarga itu, pertama tuh mulailah dari saat ini menghitung pengeluaran bulanan, ya. Nanti setelah mempelajari kas ini, nanti mulailah ibu-ibu, bapak-bapak mulai menyusun atau menghitung pengeluaran bulanan setiap keluarga seperti Ibu Lili lakukan. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak saya harapkan bisa sudah membedakan di mana kebutuhan dan keinginan. Di mana kebutuhan itu harus dipenuhi dan keinginan itu bisa ditunda, ya. Kemudian ibu-ibu semua bisa batalkan dulu keinginan untuk sementara untuk menyeimbangkan kas keluarga kita, ya. Yang bisa kita batalkan suatu keinginan, misalnya contoh tadi tas baru Agus, ya, tadi bisa kita batalkan dulu. Kemudian rokok bapaknya kita kurangi untuk menjaga kesehatan. Dari hal itu juga kita bisa membuat anggaran keluarga seperti yang Ibu Lili buat. Kemudian kita dari anggaran keluarga ini menimbulkan nanti diskusi antara suami atau istri dan anak-anak. Jadi berdiskusi semua, mereka mendiskusikan keluarga kita ini pendapatannya segini dan apa yang merupakan kebutuhan kita itu yang didahulukan, nanti yang keinginan kita tunda. Nanti ketika Anda dapat uang bantuan atau segala macam, jika berlebih uang pendapatannya bisa digunakan untuk memenuhi keinginan tadi seperti tas baru Agus. Kemudian gunakan anggaran sesuai dengan apa, Bu? Pendapatan. Jadi yang terakhir adalah bagaimana suatu anggaran keluarga ini agar mencukupi. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak harus gunakan anggaran sesuai dengan yang direncanakan. Jadi kalau yang tidak direncanakan jangan dikeluarkan, ya. Kita sudah bikin nih anggaran kas bulanan, pendapatannya ini, pengeluaran kita bulanan ini yang tetap ini, itu yang harus dibayar dulu. Nanti kita baru yang lain-lain tidak ada uangnya, jangan dipaksakan. Jadi kita harus biasakan membelanjakan atau pengeluaran kita sesuai dengan anggaran bulanan. Itu pentingnya membuat anggaran atau menyusun anggaran keluarga, ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Itu dia pentingnya dalam mengelola keuangan keluarga. Semoga bermanfaat, ya. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, itulah pembelajaran PKPU sesi mengelola keuangan keluarga, ya. Sebelum saya tutup, ya, kita seperti biasa, IEL pertama tadi apa? Uang tidak cukup, ya diatur dong. Nah, seperti itu, Bu, ya. Jadi kalau kita merasa uang tidak cukup, ya saatnya kita atur keuangan keluarga kita seperti yang Ibu Lili lakukan. Baik ibu-ibu dan bapak sekalian, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di pertemuan P2K2 di modul PKPU sesi mengelola keuangan keluarga. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat Ibu aplikasikan, digunakan dan diterapkan di rumah tangga Ibu dan Bapak masing-masing. Semoga nanti kedepannya Ibu bisa jangan sampai lagi pengeluarannya lebih besar. Kalau bisa nanti seimbang, bahkan bisa menabung, karena Ibu sudah tahu bagaimana suatu kebutuhan dan bagaimana suatu keinginan, ya, sudah pandai membedakannya. Saya rasa seperti itu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya.
akhir kata kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena kita telah melaksanakan modul PKPU sesi mengelola keuangan keluarga. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SIP PKH.